Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang logika. Di dalam matematika, hukum-hukum logika menspesifikasikan makna dari pernyataan matematis. Nah, hukum-hukum logika tersebut membantu kita untuk bisa membedakan antara argumen yang valid dan argumen yang tidak valid. Logika juga digunakan untuk membuktikan teorema-teorema di dalam matematika. Nah, logika pertama kali dikembangkan oleh filosof Yunani bernama Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu. Saat ini, logika mempunyai aplikasi yang luas di bidang ilmu komputer, misalnya dalam bidang pemrograman, analisis kebenaran algoritma, perancangan komputer, AI, artificial intelligence, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, logika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos, ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga didapatkan kesimpulan yang absah. Manusia mampu mengembangkan pengetahuan itu karena mempunyai bahasa dan kemampuan menalar. Selanjutnya saya akan menjelaskan berikutnya macam logika. Ada logika alamiah. Logika alamiah sendiri merupakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh suatu keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Nah, kemampuan logika alamiah manusia itu sudah ada sejak dari lahir. Nah, logika itu kenapa diperlukan? Karena yang pertama, untuk dapat menarik konklusi yang tepat diperlukan kemampuan menalar. Untuk dapat menarik konklusi yang tepat diperlukan kemampuan menalar. Yang kedua, kemampuan menalar itu merupakan kemampuan untuk menarik konklusi yang tepat dari bukti-bukti yang ada dan menurut aturan tertentu yang sudah dibuat. Logika bisa merupakan cabang filosofi dan bisa juga merupakan cabang dari matematika. Dan logika itu terkategori matematika murni karena matematika itu adalah logika yang tersistematisasi. Nah, logika sendiri itu ada dua, logika proporsional, yang fokus utama logika ini itu pada pernyataan yang dapat digolongkan dalam pengertian proposisi-proposisi. Sedangkan logika predikat pernyataan yang tidak dapat digolongkan sebagai proposisi dan tidak dapat diproses dengan logika proporsional. Tapi ditangani logika predikat yang memfokuskan diri pada predikat yang selalu menyertai suatu pernyataan dalam bentuk kalimat. Nah, manfaat dari kita mempelajari logika informatika ini, yang pertama membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk bisa berpikir secara rasional, kritis, tertib, lurus, metodis, dan koheren. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Lalu, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas yang sistematis. Selanjutnya, manfaat kita mempelajari logika itu untuk meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam berpikir, serta kekeliruan ataupun kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Selanjutnya, manfaat logika supaya kita itu terhindar dari klinik atau mungkin hal-hal yang di luar nalar. Lalu yang terakhir, apabila kita sudah mampu berpikir secara rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana yang sudah saya sebutkan di poin yang pertama tadi, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Nah, sebelum kita masuk di materi,
saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah yang ada di logika. Jadi premis itu merupakan suatu pernyataan, lalu akan ada argumen. Argumen yaitu usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari satu kumpulan pernyataan. Sedangkan konklusi adalah kesimpulan. Nah, kita langsung masuk saja di materi yang pertama adalah preposisi. Jadi preposisi adalah sebuah kalimat tertutup yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja, tapi tidak keduanya. Nah, umumnya digunakan huruf kecil seperti P, Q, R, S, T, dan seterusnya. Nilai kebenaran suatu pernyataan dinotasikan dengan simbol T. Nah, di dalam matematika itu tidak semua kalimat berhubungan dengan logika. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang dapat digunakan dalam penalaran. Maka, hal ini disebut dengan preposisi. Nah, preposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true ataupun salah atau false, tetapi tidak dapat digunakan sekaligus. Nah, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut dengan nilai kebenarannya atau truth value. Kita langsung masuk saja di contoh preposisi. Yang pertama ini ada 8 adalah bilangan genap. Yang kedua, Jokowi adalah Presiden Indonesia saat ini. Yang ketiga, ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Yang keempat, 18 itu lebih besar dari 19. Yang kelima, ada kalimat serahkan laptopmu sekarang. Nah, kita semua bisa lihat semua itu merupakan preposisi kecuali yang D, nih ya, D dan E. Karena di D itu kenapa bukan preposisi? Karena di D itu salah. Ya, 18 itu harusnya kurang dari 19. Dan E karena dia merupakan kalimat perintah, jadi tidak mempunyai nilai kebenaran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang bukan merupakan preposisi. Nah, kalimat yang tidak mempunyai nilai kebenaran yang pasti bukan pernyataan. Contohnya di sini ada kata atau kalimat CPD, itu bukan ya, bukan kalimat preposisi. Yang kedua, x kuadrat min 3x ditambah 7 itu lebih dari 0, lalu ada 4x ditambah 8 kurang dari 20. Nah, ini semua bukan merupakan preposisi. Nah, kenapa untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini bukan merupakan preposisi? Karena kedua kalimat tersebut tidak dapat ditentukan benar maupun salah, sebab keduanya mengandung peubah atau variabel. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada variabel x kuadrat min 3x ditambah 7 lebih besar dari 0. Nah, di sini karena ada variabel yang tidak bisa kita berikan angka yang tepat, maka di sini bukan merupakan kalimat preposisi. Karena dia keduanya ini, yang nomor 2 dan 3 ini mengandung peubah atau variabel yang tidak dispesifikasikan nilainya. Selanjutnya, kombinasi preposisi. Nah, kita dapat membentuk preposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih dari preposisi. Biasanya, operator yang digunakan untuk mengkombinasikan preposisi disebut dengan operator logika. Nah, operator logika dasar yang digunakan adalah dan atau and, lalu ada atau or, lalu ada tidak atau not. Nah, dua operator pertama yang digunakan sebagai operator biner, karena operator tersebut mengoperasikan dua buah preposisi, sedangkan operator ketiga dinamakan operator
honor karena ia hanya membutuhkan satu buah proposisi. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian tersebut dinamakan dengan proposisi majemuk atau compound proposition. Nah, proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut dengan proposisi atomik. Dengan kata lain, proposisi majemuk dapat disusun dari proposisi-proposisi atomik. Metode dengan mengkombinasikan proposisi sudah dibahas oleh matematikawan Inggris yang bernama George Boole pada tahun 1854 di dalam bukunya yang sudah terkenal ya, The Laws of Thought. Proposisi majemuk sebetulnya ada 3 macam, yaitu ada konjungsi, di sini ada konjungsi atau conjunction, ada P dan Q, maka P dan Q. Lalu yang kedua ada disjunksi atau disjunction, adalah P dan Q dinyatakan dengan notasi P atau Q, adalah proposisi P atau Q. Lalu yang terakhir ingkaran atau negation dari P dinyatakan dengan notasi not P, adalah proposisi tidak P. Sedangkan P dan Q disebut dengan proposisi atomik. Nah, kita bisa lihat di sini kombinasi antara P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Baik, selanjutnya kita langsung masuk di contoh kombinasi dari proposisi. Di sini kita bisa lihat untuk P ada kalimat hari ini hujan. Untuk Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka P dan Q hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Q ini didapat dari gabungan P dan kalimat dari Q. Lalu selanjutnya yang kedua, P atau Q hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Lalu yang terakhir ada not P atau bukan P, yaitu tidak benar hari ini hujan. Didapat dari ini ya, kalau P saja tidak ada tanda seperti ini, negasi, maka dia hari ini hujan. Kalau ada tanda negasi di depan P, maka dia kebalikannya, yaitu tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Untuk operasi logika dalam komputer ada 4. Untuk operasi logika di dalam komputer itu ada 4 ya. Kita akan pelajari 4 dulu. Yang pertama ada not atau negasi, dapat disimbolkan seperti ini. Yang kedua ada and atau konjungsi atau conjunction, dapat disimbolkan seperti ini. Lalu yang ketiga ada or atau disjunksi atau disjunction, dapat disimbolkan dengan seperti ini. Lalu ada XOR atau exclusive OR, disimbolkan dengan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tabel kebenaran. Oke, yang pertama di sini kita bisa sama-sama lihat tabel kebenaran untuk negasi. Di sini ada P dan negasi P. Ini dibaca negasi P ya, teman-teman. Untuk P sendiri T, F maksudnya adalah true and false, benar atau salah. Jadi negasi dari true adalah false, lalu negasi dari F adalah T atau true. Selanjutnya kita ke disjunksi. Di sini kita bisa lihat tabel disjunksi seperti ini. Kita tulis dulu P, Q, lalu P disjunksi Q, atau bisa ditulis dengan P atau Q. Kita tulis ke bawah ada true, true, false, and false. Lalu kita tulis di Q, kolom Q, true, false, true, false. Jadi disjunksi dari P dan Q yang pertama, true or true jadinya true, true or false jadinya true, lalu false or true jadinya true, yang terakhir adalah false or false jadinya false. Selanjutnya adalah konjungsi. Di sini kita bisa lihat tabel kebenaran
Baik, selanjutnya adalah konjungsi. Di sini kita bisa sama-sama lihat ada P, Q, P, dan Q. Kita tulis dulu sama seperti di disjunksi. Kolomnya adalah true, true, false, and false. Ada true, false, true, false. Jadi P-nya bernilai true, true and true jadinya true, lainnya dia bernilai false. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, misalkan P dan Q adalah proposisi. Yang pertama, kita akan bahas konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar, selain itu nilainya salah. Benar ya, di sini kita bisa sama-sama lihat. Kita bisa sama-sama lihat di sini P dan Q dia bernilai true, atau jika keduanya benar, maka nilainya benar, dan selain itu nilainya dia salah atau false. Yang kedua ada disjunksi atau disjunction. Jika P atau Q bernilai salah, maka hasilnya keduanya adalah salah. Selain itu nilainya benar. Nah, di sini kita bisa lihat P bernilai F atau false, lalu Q bernilai F atau false. Maka disjunksinya P atau Q dia bernilai false atau salah. Dan selain itu dia bernilai benar atau true. Yang terakhir, negasi P, yaitu negasi dari P atau kebalikannya P bernilai benar jika P-nya salah, dan sebaliknya bernilai salah jika P-nya adalah benar. Nah, di sini lebih gampangnya kita membuat tabel kebenaran, dan ini semua harus teman-teman ingat ketika besok mengerjakan soal ujian. Nah, selanjutnya ada implikasi atau proposisi bersyarat. Selain dalam bentuk konjungsi, disjunksi, dan negasi, proposisi majemuk juga dapat muncul berbentuk jika P maka Q. Nah, misalnya ada kalimat jika adik lulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ayah. Nah, pernyataan berbentuk jika P maka Q semacam itu disebut dengan proposisi bersyarat atau kondisional atau implikasi. Nah, lalu ada misalkan ya, P dan Q itu adalah proposisi. Proposisi panjemuk jika P maka Q disebut dengan proposisi bersyarat atau implikasi, dan dia dilambangkan dengan notasi seperti ini, P maka Q. Proposisi P ini disebut dengan hipotesis atau antecedent atau premis atau suatu kondisi, dan proposisi Q disebut dengan konklusi atau konsekuen. Nah, tabel kebenaran implikasi sudah saya jelaskan di sini, dan perlu dicatat bahwa implikasi dari P maka Q akan bernilai salah jika P-nya adalah true atau benar, tetapi Q-nya bernilai false atau salah. Selain itu, implikasi semua bernilai benar seperti yang sudah saya jelaskan di tabel kebenaran. Nah, jika di dalam bahasa alami atau bahasa percakapan manusia, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdapat hubungan sebab akibat antara hipotesis dengan konklusi. Misalnya, pada implikasi, jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm berbunyi. Nah, implikasi seperti ini adalah normal dalam bahasa Indonesia. Tetapi, dalam suatu penalaran matematik, kita memandang implikasi itu lebih umum daripada implikasi dalam bahasa alami.
konsep matematik mengenai implikasi independen dari hubungan sebab akibat antara hipotesis dan konklusi. Selanjutnya adalah bi-implikasi atau biconditional. Jadi, proposisi bersyarat penting lainnya adalah berbentuk P jika dan hanya jika P, yang dinamakan biconditional atau bi-implikasi. Misalkan ya, di sini ada P dan Q adalah sebuah proposisi, maka proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q disebut biconditional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan seperti ini ya. P jika dan hanya jika Q. Nah, pernyataan P jika dan hanya jika Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Misalkan di sini nilai P-nya adalah true, nilai Q-nya adalah true, maka dia bernilai benar. Lalu di sini nilai P adalah false, nilai Q false, maka dia bernilai benar. Karena di sini P dan Q-nya sama-sama true dan dia sama-sama false. Jadi, hal ini disebut dengan biimplikasi atau biconditional. Dan teman-teman bisa melambangkan dengan notasi seperti berikut ini, P jika dan hanya jika Q. Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan jika P maka Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Nah, ketiga varian proposisi bersyarat tersebut adalah yang pertama ada converse atau kebalikan, lalu ada inverse dan kontraposisi. Nah, misalkan di sini ada contoh, tentukan converse, inverse dan kontraposisi dari. Di sini ada P, Amir mempunyai mobil. Q, ia atau Amir orang kaya. Maka di sini penyelesaiannya converse jika Q maka P, berarti jika Amir orang kaya, Q-nya adalah ini ya, ia atau Amir orang kaya. Maka kita tulis di sini jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. P-nya Amir mempunyai mobil, maka kita tulis di sini. Lalu inverse-nya, jika Amir tidak mempunyai mobil, didapat dari negasi P. Berarti lawannya dari kalimat ini. Amir mempunyai mobil, negasinya adalah Amir tidak mempunyai mobil, karena di sini inverse jika maka, berarti jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Lalu ada kontraposisi, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Diambil dari negasi Q, negasi Q ia atau Amir orang kaya, berarti negasinya ia atau Amir bukan orang kaya. Baik, contoh berikutnya di sini tentukan converse, inverse dan kontraposisi dari suatu implikasi. Jika harga BBM naik, maka semua harga barang naik. Di sini kita bisa lihat P-nya adalah harga BBM naik, sedangkan untuk Q dia harga barang naik. Nah, penyelesaiannya kita akan mencari converse-nya terlebih dahulu. Converse dinotasikan dengan Q, jika Q maka P, berarti jika harga barang naik maka harga BBM naik. Lalu untuk inverse, jika negasi P maka negasi Q. Jika harga BBM tidak naik maka harga barang tidak naik. Nah, selanjutnya ada kontraposisi. Jika negasi Q, maka negasi P.
Jika harga barang tidak naik, maka harga BBM pun juga tidak naik. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Buatlah tabel kebenaran untuk negasi P dan Q. Yang pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita akan tulis di sini P, pasti dia ada true, true, false, and false. Q ada true, false, true, false. Nah, dua kolom ini pasti ya dia dan tidak bisa berubah-ubah. Lalu kita akan mencari P dan Q. Maka true and true hasilnya true dan yang lain dia false. Selanjutnya hasil ini kita akan menegasikan. Negasi dari true adalah false, negasi dari false adalah true, dan seterusnya. Baik, selanjutnya di sini buatlah tabel kebenaran untuk negasi P atau Q. Kita membuat kolomnya terlebih dahulu. Seperti sebelumnya ada P dan Q, ini sudah pasti kolomnya harus berisi seperti ini. Kita akan mencari P atau Q. Di sini false, false, dia bernilai false dan yang lain bernilai true. Lalu kita akan menegasikan negasi P atau Q. Negasi dari true adalah false dan yang lain negasi dari false adalah true. Baik, untuk materi logika hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung jawab di WA saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.